البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah wa barakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan bacaan terhadap kitab Al-Shriniyat karya Asy-Syaikh Abdul Khaliq Atsabahullah, setorkan terlebih dahulu hadis yang kemarin kita baca, hadis seputar dianjurkannya, diperintahkan agar mengibaskan atau mengebutkan kasurnya sebelum dipakai untuk tidur. Karena dikhawatirkan ada hewan-hewan yang berbahaya yang menimpa orang tersebut. Kemudian di samping itu juga dianjurkan ketika mengibaskan tersebut dengan membaca apa? Tasmiyah 3 kali. Bismillah, bismillah, bismillah. Mengibaskannya 3 kali diiringi dengan apa? Bacaan bismillah. Sebagaimana riwayat Bukhari yang kemarin kita baca, falyanfudhu bisinfati thawbihi salasa marrat. Maka hendaknya dia mengibaskan atau mengebutkan dengan ujung pakaiannya 3 kali. Kemudian disebutkan dalam riwayat Muslim, falyanfud biha firashahu walisamillah. Maka hendaknya dia mengibaskan atau mengebutkan, nah barakallahu fikum, kasur tersebut atau alas untuk tidur tersebut. Nah, kemudian apa? Diiringi dengan menyebut nama Allah, bismillah. Jadi kesimpulannya kemarin memberikan faedah apa? Bahwasanya mengibaskan atau mengebutkan diiringi dengan bacaan tasmiyah. Bismillah, bismillah, bismillah. Naam. Tafadhal barakallahu fiik. Antum. Na'am, ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Na'am, ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal al-akh. Farhamha. Wa in arsaltaha fadha bima tafalu bihi ibadaka salih. Na'am barakallahu fiik. Tafadhal.
Naam, ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Tafadhal al-akh. Naam, barakallahu fiik. Tafadhal. Ayo. Ayo, naam. Naam, ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Ma khalafahu. Naam, ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal al-akh. Apa? Na'am, muttafaqun alaih. Tafadhal. Na'am, barakallahu fiikum. Ahsant. Hafidha. Tafadhal. Bismillah. Qala al-mu'allif hafidhahullah ta'ala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza awa ahadukum ila firashihi falyanfud firashahu bidakhili izari fa innahu la yadri ma khalaqahu alayhi thumma yaqul bismika rabbi wa tawfi janbi wa bika arfa'u an sa'ta nafsi farhamha wa in arsaltaha faqadha bima tahfadhu bihi ibadaka as-salihin muttafaqun alayh. Na'am, ahsanta barakallahu fiik. Antum hafal? Hah? Antum hafal? Antum? Labas. Antum hafal? Hah? Belum antum? Antum? Ayo, bismillah. Bismillah.
Bidakhilati fahfata. Apa? Muttafaqun alaih. Na'am, barakallahu fikum. Ahsantum. Antum hafal? Salah. Naam, ahsantum, barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan yang selanjutnya. Qala al-mu'allifu asbahullah, yang punya kitab nyimak baik-baik. An-nahyu an safarir rajuli bil laili munfaridan. Masyaallah, ternyata agama Islam ini penjagaannya sangat luar biasa terhadap jiwa-jiwa kaum muslimin dan bahkan jiwa manusia secara umum. An-nahyu an safarir rajuli bil lail munfaridan, larangan seseorang safar di malam hari sendirian. Ternyata ada larangannya. Ya, kemungkinan besar larangan tersebut karena apa? Dikhawatirkan ada bahaya yang akan menimpa dirinya di malam tersebut kalau sendirian. Biasanya ada pembegal, perampokan, ya enggak? Biasanya pembegalan, perampokan itu malam hari kan? Pencurian itu malam hari. Makanya ketika di malam hari tersebut memang benar-benar syariat ini menjaga jangan sampai ada orang yang dari kalangan kaum muslimin atau na'am barakallahu fikum, jangan sampai ada yang terganggu dengan gangguan kejahatan malam hari tersebut. Karena banyak aksi-aksi yang dilakukan oleh orang-orang jahat malam hari biasanya. Paham ya? Kita lihat biar tambah jelas apa maksudnya di sini. Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, "Lau ya'lamun nasu ma fil wahdah ma a'lamu ma sara raqibun bil lailin wahdah." Masyaallah. Kalau seandainya manusia tahu apa yang terjadi kalau sendirian sebagaimana apa yang aku ketahui, niscaya niscaya tidak akan ada orang yang berjalan di malam hari, berkendaraan di malam hari sendirian. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, sara raqibun maksudnya adalah orang berjalan dalam keadaan menggunakan kendaraan sendirian di malam hari. Niscaya Nah, barakallahu fikum, enggak ada orang yang berani sendirian. Kenapa? Nanti akan kita lihat penjelasan di bawahnya. Karena malam hari biasanya banyak kejahatan, pembegalan seringnya terjadi di malam hari. Klitih, tahu klitih antum? Di Jogja dulu terkenal klitih. Klitih itu orang anak-anak muda ABG biar terkenal, biar viral gitu ya. Orang lewat dibacok langsung, orangnya pergi. Enggak ngambil apa-apa dia. Paham ya? Orang naik mobil santai-santai dari jauh bawa batu besar lempar ke kacanya pecah. Enggak ngambil apa-apa. Cuman mencari sensasi gitu ya. Biar viral, terkenal, biar dibilang pemberani, Masya Allah. Paham ya? Itu malam hari juga terjadi. Paham ya? Kemudian pencurian juga malam hari, perampokan juga malam hari. Intinya di malam tersebut kita diminta berlindung kan? Nah, barakallahu fikum, dalam surat apa itu? Permintaan untuk berlindung dari kejelekan yang terjadi di malam hari, surat apa? Apa surat apa? Al-Falaq, gimana lafadznya? Atau lafadznya malam hari itu umum? Ya, secara umum memang berlindung dari barakallahu fikum makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Allah telah ciptakan dari kejelekan makhluk-makhluknya. Nah, tapi ada di sana yang disebutkan, sudah kita lewati pembahasannya. Dalil yang mengkhususkan kalau malam hari itu memang ada barakallahu fikum banyak bahaya di situ. Sampai-sampai anak-anak kemarin asybyan, Rasulullah mengatakan kufu sibyanakum, ya kan? Tahanlah anak-anak
kalian ketika apa? Masuk awal malam. Awal malam itu ya ketika matahari terbenam masuk waktu maghrib. Ditahan enggak boleh main-main di luar. Karena apa? Setan yang tasir. Setan itu menyebar, mereka keluyuran, mereka pergi ke barakallahu fikum, ke tempat-tempat yang mereka sukai, intinya banyak bahaya di situ. Paham ya? Tapi kalau sudah masuk malam, sudah enggak awal malam lagi, itu lain lagi pembahasannya. Mau keluar pun tidak ada larangan. Paham ya? Tentunya didampingi ya. Tapi kalau ketika awal malam masuk, yaitu waktu maghrib, dilarang anak-anak kecil keluyuran atau main-main di luar. Disuruh menahan, ya kan? Barakallahu fikum, karena di malam hari banyak kejahatan. Ini bagus sekali ya. Hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari ini, kalau seandainya manusia tahu apa yang barakallahu fikum terjadi di malam hari, kalau sendirian, sebagaimana aku ketahui ini saya tidak ada orang yang berjalan safar di malam hari sendirian. Paham ya? Makanya di sana dianjurkan kalau memungkinkan ya 2 orang atau 3 orang atau lebih. Paham ya? Kalau 2 orang ada yang saling mengingatkan. Walaupun istilahnya bukan haram ya, larangannya bukan haram. Karena kalau kadang-kala safar mendadak sendirian juga. Kadang butuh keperluan, enggak ada kawan yang lain juga sendirian. Enggak ada larangan sebenarnya. Larangan yang sifatnya haram tidak, ya teman kemungkinan besar lil karahah. Paham ya? Lil karahah. Karena biasanya kalau sendirian itu kemungkinan besar kalau ada kejahatan itu sangat sulit untuk dia menepisnya. Tapi kalau ada temannya masih ada yang bisa membela, masih ada yang bisa membantu. Faham ya? Barakallahu fikum seperti itu. Mungkin ada 2 orang lah boncengan misalkan. Ada pembegal, yang satunya masih bisa lari melaporkan misalkan. Maksudnya masih ada kemungkinan selamat. Paham ya? Masih ada kemungkinan untuk ada pembelaan di situ. Tapi kalau sendirian sulit. Barakallahu fikum. Sampai-sampai disyariatkan untuk mengangkat amir safar. Amir safar itu ya ketika dia safar bersama rombongan ada amirnya. Tapi amir safar wajib ditaati ketika safar saja. Begitu sudah selesai sampai tujuan enggak ada safar lagi, enggak boleh diangkat sebagai amir lagi. Paham ya? Jadi amir safar khusus ketika safar saja. Kita lihat penjelasan bawah itu. Ma fil wahdah ay minad darar ad-dini wad dunyawi. Ya enggak? Jadi larangan safar sendirian tersebut di malam hari karena apa? Disebabkan karena darar, itu bahaya. Baik bahaya terhadap agamanya maupun dunianya. Paham ya? Barakallahu fikum. Kalau terhadap agamanya apa? Kalau dia misalkan safar sendirian malam hari, berbuat maksiat jangan enggak ada yang ingatkan. Paham ya? Mungkin dia terjerumus dalam kemaksiatan, kalau sendirian kan enggak ada yang ingatkan. Tapi kalau ada temannya, ya akhi ini haram, ya akhi ittaqillah, sehingga masih ada kemungkinan selamat. Paham ya? Untuk duniawi ma'ruf, dibegal, dirampok kan sendirian. Tapi kalau 2 orang atau lebih, ada yang bela, ada yang membantu. Li syughli balih, karena biasanya malam hari orang safar itu karena apa? Pikirannya sibuk. Rahmatullah. Sibuk pikirannya, wa adami mu'nisin bihalih, dan tidak adanya penghibur, mu'nis penghibur. Paham ya? Tidak adanya penghibur terhadap keadaannya. Jadi dia posisinya pikirannya udah banyak pikiran, sibuk dia. Tidak ada sesuatu yang menghibur dia sehingga enggak terkondisikan. Seperti itu. Qala At-Tibi, berkata Imam At-Tibi rahimahullah, qayyadahu birraqib. Qayyadahu birraqib. Antum yang tidak punya tulis ya. Qayyadahu birraqib wal lail. Di sini dikasih ikatan raqib, itu berkendaraan wal lail, dan malam hari. Kenapa? Li'anal khatara bil laili aksar, dikarenakan bahaya itu kalau malam hari lebih banyak bahayanya. Paham ya? Kalau malam hari lebih banyak bahayanya. Ya, seperti yang Anda sebutkan tadi, pembegalan, perampokan, paham ya? Pencurian malam hari. Fa inna in bi'ats asy-syarr fihi aksar wa taharrus minhu as'ab, ya kan? Kalau malam hari itu kejadiannya, itu faktor yang mendorong untuk berbuat kejelekan itu lebih banyak, lebih besar. Dan apa? Dan untuk berlepas diri dari kejahatan tersebut sangat sulit kalau malam. Ya enggak? Malam orang sepi, perjalanan sepi, sehingga dia minta tolong pun kadang enggak ada yang nolong. Ya enggak? Jadi untuk berlepas diri dari penjahatan ini, dari perampok atau pembegal sangat sulit misalkan. Tapi kalau siang hari, pagi hari itu banyak orang. Jarang sekali kejadian ya. Biasanya perampokan, pembegalan tempat-tempat yang sepi, dan seringnya terjadinya malam. Paham ya? Malam kan orang menolong juga bingung. Tolong yang mana yang ditolong? Paham ya? Ternyata pembegalnya tolong dia. Allah musta'an.
ditangkap ternyata dia pembegalnya. Allahu musta'an. Jadi posisinya apa? Kadang terbalik karena yang namanya kejahatan di malam hari seperti itu keadaannya. Sangat sulit untuk apa? Berlepas diri dan dorongan untuk berbuat kejahatan kalau malam hari itu banyak sekali. Di antaranya apa? Dorongan untuk orang berbuat kejahatan, kesempatan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi dah kita lewati kan, kadang-kala orang enggak ada kepikiran mau mencuri, mau merampok, begal, tapi karena ada kesempatan, dia manfaatkan situ. Memanfaatkan apa? Taufik dalam kesempitan. Jadi karena kondisinya seperti itu, wah ini kesempatan ini. Motornya di pinggir jalan, enggak dikunci, metik lagi. Nah, digelap-gelap kemudian enggak ada yang melihat. Awalnya dia mau nyuri awalnya, itu loh. Karena ada kesempatan, nah di situ. Dicurilah motor tersebut karena ada kesempatan dari itu. Termasuk faktor yang mendorong untuk berbuat kejahatan. Makanya sudah kita lewati kan apa slogannya mereka? Kejahatan terjadi bukan karena ada niat dari pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Paham ya? Jadi ada kesempatan akhirnya dia barulah saat itu dia mencuri itu loh. Awal mula enggak ada niatan sama sekali. Wah, ini kesempatan ini. Motor di pinggir jalan, metik, kuncinya situ enggak ada orang, langsung sama dia diambil, curi ini sama dia. Awal mulanya enggak ada niatan untuk mencuri, tapi dia bangkit untuk mencuri karena ada kesempatan tadi. Wallahu musta'an. Naam. Kita lihat di sini kata beliau Intahal Marqah. Ini kitab syarah ya. Bagus sekali. Kata beliau ma'a'lam ay alladhi a'lamuhu minal afatil lati tahsul min dzalik. Kata beliau sebagaimana yang aku ketahui, maksudnya apa? Yang aku ketahui dari perkara-perkara yang afat, perkara-perkara yang bisa membinasakan atau perkara-perkara yang bisa merusak yang terjadi disebabkan apa? Nah, perjalanan safar malam hari tersebut karena sendiri. Jadi biasanya kalau sendirian itu memang resikonya kalau ada apa-apa, ada kejahatan itu sulit untuk dia berlepas diri. Tapi kalau dua orang atau lebih itu kadang-kala masih bisa melawan. Paham ya? Masih bisa melawan dan kadang selamat. Mungkin yang barakallahu fiikum taruhlah pembegalan satu orang, yang depan mungkin barakallahu diancam-ancam, satu bisa lari misalkan, melaporkan misalkan. Atau misalkan dua-duanya punya apa? Punya istilahnya pengalaman bela diri misalkan. Paham ya? Bagaimana caranya pembegalnya dua orang disikat sampai habis misalkan. Paham ya? Maksudnya habis bukan meninggal ya. Maksudnya sampai habis tenaganya gitu ya. Setelah itu dilaporkan pada pihak yang berwajib. Maksudnya bagaimana? Maksudnya intinya di sini, kalau orang safar sendirian di malam hari itu sangat besar resikonya. Paham ya? Di antaranya kejahatan-kejahatan memang terjadi di malam hari. Na'am barakallahu fikum. Karena kita senantiasa diperintahkan untuk apa? Meminta perlindungan dari kejahatan-kejahatan makhluk-makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan. Di antaranya zikir pagi dan petang. Iya kan? Zikir pagi dan petang. Apa di antaranya zikir sore itu yang sudah antum hafal zikirnya itu? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Paham ya? Kalau dalam surat Al-Falaq tadi kan min syarri ma khalaq. Umum semuanya. Maksudnya semua kejahatan, kejelekan yang Allah Ta'ala ciptakan, kita berlindung darinya agar tidak menimpa diri kita. Na'am barakallahu fikum, seperti itu. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah barakallahu fikum. Di sini dalam hadis yang mulia ini disebutkan dari hadisnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kemudian lau ya'lamun nas fa fil wahdah. Ini berarti menunjukkan kebanyakan manusia enggak tahu gitu loh. Kebanyakan manusia enggak tahu dan lalai sehingga mereka barakallahu fikum berani safar sendirian. Sehingga apa? Kadang ada kejahatan dia tidak bisa mengelak, ada perampokan dia tidak bisa mengelak, kemudian juga ada apa? Barakallahu fikum pembegalan dia juga tidak bisa mengelak atau yang semisalnya. Kemudian juga dalam hadis yang mulia ini dianjurkan upayakan semaksimal mungkin kalau bisa paling minimalnya 2 orang. Paham ya? Untuk apa? Untuk bisa saling menjaga, saling menguatkan, saling mengamankan. Adapun kalau 2 orang lebih ya tidak masalah juga. Tapi paling minimnya 2 orang. Ini kalau seandainya memungkinkan ya, tapi kalau safarnya butuh sendirian ya sebenarnya enggak masalah. Yang penting jika dia apa? Barakallahu fikum bisa menjaga dirinya. Cuman larangan di sini sifatnya bukan pengharaman haram itu enggak ya. Cuman sifatnya adalah apa? Barakallahu fikum untuk berhati-hati. Larangannya ya. Untuk berhati-hati agar apa? Tidak terjadi perkara-perkara bahaya yang akan menimpa dirinya. Kemudian kenapa di sini dikhususkan malam hari? Sudah kita lewati. Karena kejahatan di siang hari, di pagi hari itu sangat sedikit. Orang masih banyak lalu lalang. Kalau pagi banyak orang.
Di jalan-jalan ngapain? Ngapain orang di pagi hari biasanya? Berangkat kerja, aktivitas. Sore juga masih banyak orang pulang kerja. Tapi kalau malam jam 12 malam, jam 1 malam misalkan, paham ya? Atau intinya udah larut malam, itu banyak kejahatan di situ. Paham ya? Kadang di perempatan jalan orang mabuk, ya enggak? Orang mendem, ya kan? Kemudian orang macam-macam itu kejahatan. Ayo na'am, pura-pura minta tolong ternyata pembegal misalkan. Pura-pura barakallahu fikum sakit tengah jalan ditolong ternyata dia perampok misalkan. Ada kejadian seperti itu ya. Allahul musta'an. Naam. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari. Siapa namanya? Ayo na'am. Imam Bukhari siapa namanya? Pertanyaan untuk antum yang kelima kalinya ini kelihatannya. Ayo, Imam Bukhari. Bukhari Muslim satu paket dihafalkan. Imam Bukhari Imam Muslim. Imam Bukhari siapa namanya? Muhammad bin Ismail Al-Bukhari Abu Abdullah. Imam Muslim siapa namanya antum? Muslim Hajjat Abu siapa? Abu Husain An-Naisaburi. Paham ya? Itu satu paket, ingat-ingat dihafalkan itu Imam Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari mengulang kembali. Digelari dengan apa? Muhammad Ridho. Imam Bukhari digelari dengan apa gelarnya? Julukannya apa julukannya? Hafalan beliau sangat luar biasa hafalannya. Bukan hanya 100 hadis, 1000 hadis, ratusan ribu hadis. Apa gelarnya? Antum akhba'u kasah? Jabalul Hifdz ya. Jabalul Hifdzi. Jabalul Hifdz, gunungnya hafalan itu gelarnya. Digelari dengan gunungnya hafalan karena apa? Sempat dinukilkan dalam terjemahnya beliau mengatakan ahfadzu mi'ata alfi haditsin sahih wa mi'atai alfi haditsin ghair sahih. Aku menghafal 100.000 hadis sahih dan 200.000 hadis yang tidak sahih. Hafalannya luar biasa Imam Bukhari. Paham ya? Beliau dari Arab atau dari luar Arab? Dari luar Arab, Bukhara, daerah sekitar Rusia sana ya, orang ajam tapi jadi imam. Masya Allah. Itu keutamaan tersendiri ya. Jadi seorang menjadi imam, panutan dalam agama itu tidak mengharuskan dari orang Arab, enggak harus. Paham ya? Orang ajam pun jadi lihat Imam Bukhari. Namanya harum. Kitabnya pun juga terkenal. Disyarah oleh para ulama. Nah, barakallahu fikum al-Imam Al-Bukhari dari Bukhara. Dari Bukhara barakallahu fikum. Naam, daerah sekitar Rusia sana, bukan dari negara Arab, tapi beliau mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, yang Allah taala menyatakan dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Yang demikian itu adalah keutamaan yang Allah taala berikan kepada siapapun yang Allah taala kehendaki, dan keutamaan yang mulia dan agung adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Imam Bukhari beliau barakallahu fikum meletakkan hadisnya dalam Sahih Bukhari. Itu setiap kali mau meletakkan apa amalan yang beliau lakukan sebelum beliau meletakkan hadisnya dalam Sahih Bukhari, antum? Salat 2 rakaat terlebih dahulu. Masya Allah, disebutkan dalam biografinya itu. Jadi beliau sebelum meletakkan hadis-hadis yang ingin letakkan dalam Sahih Bukhari, itu enggak sembarangan. Beliau salat terlebih dahulu 2 rakaat. Ya, tentunya meminta kepada Allah Taala semoga benar dan cocok dan diterima, kan akhirnya Sahih Bukhari Muslim talaqatul ummah bil qabul, disambut oleh umat dengan penerimaan bila mudafa'ah, tanpa ada perdebatan lagi di situ. Paham ya? Terima Bukhari Muslim. Dan Imam Bukhari kalau meletakkan hadis itu enggak sembarangan, beliau mensyaratkan masing-masing perawi dengan syarat yang ketat. Syaratnya ketat sekali, enggak seperti yang lainnya. Apa? 2 syarat ketat yang beliau syaratkan untuk masing-masing perawi dalam hadis yang dimasukkan dalam Sahih Bukhari. Antum, Abdurrahman? Apa? Ayo, na'am. Al-mu'asarah sama al-liqa'. Al-mu'asarah itu sezaman. Jadi masing-masing perawi dengan perawi yang berikutnya yang dia mengambil hadis, pertama sezaman. Kedua apa? Liqa', berjumpa. Paham ya? Jadi bukannya sezaman aja, sezaman dan berjumpa, sehingga apa? Hadisnya sangat kuat sekali. Yang namanya orang berjumpa dengar langsung biasanya. Paham ya? Berbeda dengan Imam Muslim. Kalau Imam Muslim mensyaratkan cuma 1 syarat. Intinya sezaman, walaupun apa?
tidak mengharuskan bertemu. Mahfum insyaallah ya. Ada juga ulama yang lebih apa? Lebih kuat lagi syaratnya, tiga-tiganya. Nah, sezaman harus bertemu dan mendengar. Masya Allah, tiga-tiganya ini jadi kuat sekali. Imam Bukhari sudah sangat kuat syaratnya ya. Naam. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah wa barakallahu fikum. Ini yang kita ambil hadisnya. Satu aja barakallahu fik, pendek, insyaallah besok dihafal. Naam, karena hadis ini berkaitan masalah apa? Naam, larangan safar sendirian di malam hari. Larangan tersebut bukan pengharaman, tapi hanya larangan yang sifatnya membimbing, mengarahkan yang terbaik agar tidak terjadi barakallahu fikum bahaya yang akan menimpa dirinya atau yang semisalnya. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillah.